Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat belajar, tetap semangat dan sehat bersama keluarga, ya. Pada kesempatan kita hari ini akan kita bahas dengan mata pelajaran IPA, jadi tema 1. Subtema 1, topiknya adalah perkembangan tumbuhan secara generatif, ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Di dunia ini semua makhluk tentu akan berupaya untuk melestarikan keturunannya. Ya. Baik itu hewan, manusia, tumbuhan, ini akan berupaya dengan caranya sendiri sesuai dengan kodratnya untuk melestarikan keturunannya. Nah, sekarang bagaimana tumbuhan melestarikan keturunannya? Maka ada yang dinamakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi perkembangbiakan itu adalah berkembang, berkembang ya, untuk menurunkan generasi-generasi sebagai penerusnya supaya tanaman itu tidak punah. Ya. Secara generatif, generasi itu ya keturunan ya menerus. Nah, kemudian apa arti dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Jadi perkembangbiakan melalui perkawinan. Ya, jadi secara generatif itu harus kawin dulu baru punya keturunan. Kemudian perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang berbiji, ya. Nah, nanti ada perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah secara generatif. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Jadi alatnya adalah bunga, ya. Jadi syaratnya tumbuhan tersebut harus punya bunga, harus berbunga. Kalau nggak berbunga hanya tumbuh saja, maka tidak akan berkembang biak. Dia akan mati. Ketika mati dia tidak berkembang biak, kemudian keturunannya habis sudah. Ya. Bunga yang lengkap mempunyai. Jadi sekali lagi ya, bunga yang lengkap. Jadi walaupun berbunga, kalau tidak lengkap, ya tidak akan bisa berkembang. Maka syaratnya harus lengkap. Maka mempunyai perhiasan bunga yang terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Nah, ya, kelopak bunga dan mahkota bunga. Kemudian sekarang kelopak bunganya mana? Nah, ini. Kelopak bunga kita lihat pada nomor 6 ini kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga, oke. Nah, ini. Ya. Memiliki kelopak bunga dan mahkota bunga. Mahkotanya yang mana ini? Nah, gambar nomor 7 ini, petunjuk nomor 7 ini. Lah, ini. Maka yang pertama nampak pada bunga ketika kuncup, yang nampak dulu adalah kelopak. Baru berjalannya waktu tumbuh bagian berikutnya yaitu kelopak. Ini juga termasuk kelopak ini ya, kelopak ini juga kelopak. Ini kelopak, ya, ini kelopak. Nah, kemudian alat kelamin, ya. Kemudian alat kelamin bunga yang terdiri atas benang sari dan putik dan putik. Lah, benang sari atau juga disebut dengan alat kelamin jantan laki-laki, ya, kalau manusia laki-laki. Kemudian putiknya adalah ya disebut dengan alat kelamin betina. Jadi kalau manusia itu perempuan, ya. Nah, ini. Kemudian di dalam putik, ya, putik sari atau putik. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kepala putik. Ya, kepala putik ini
Nah ini bagian atas sendiri ini namanya kepala putik. Kemudian yang kedua itu adalah tangkai putik. Ya, tangkai putik. Jadi ini tangkai putiknya ada di sini. Gagang ya, gagangnya putik. Bahasa Jawanya gagang. Itu tangkai putik. Kemudian yang ketiga dasar putik. Ya, dasar putik. Jadi ini di sini ini. Nah, ini. Nah, kemudian benang sari ya. Benang sari tadi apa? Alat kelamin jantan. Ada dua bagian. Yang pertama adalah kepala sari. Ini di gambarnya ini ya, ini di sini ini. Ini namanya kepala sari. Kemudian yang kedua tangkai sari. Tangkai sari di sini. Nah, ini bagian ini ada di sini. Nah, ini kalau kalian bisa melihat langsung kalau kita tatap muka, kita bawa bunga sepatu. Jadi bunga sepatu ini contoh dari bunga sepatu ya yang kita pakai. Nah, itu baru bisa jelas ya mana bagian putiknya, mana bagian tangkai putiknya, mana mahkotanya, itu akan kelihatan ya. Nah, yang penting ini kamu perhatikan, setelah nanti berulang-ulang. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, perkawinan antara putik dan benang sari, ya, maka di sini sudah tersedia bakal biji, ya, bakal biji. Ini bakal biji yang sudah ada pada tempatnya, ya, tempat paling dalam itu bakal biji. Ketika terjadi penyerbukan, perkawinan, ya, jadi benang sari jatuh ke putik, maka akan terjadilah pembuahan. Ketika pembuahan itu bisa sempurna, maka nantinya akan terjadilah biji. Nah, ini semua bisa terjadi selain penyerbukan perkawinan dan juga sempurna, maka yang juga tidak kalah pentingnya adalah tangkai bunga ini. Nah, karena tangkai bunga ini tempat berlalunya sari-sari makanan untuk menuju ke bunga bakal biji. Kalau tangkai ini rusak, ya, tangkai ini rusak oleh hama, ulat atau apa ya, atau mungkin ulah manusia, maka ini tangkainya rusak, tangkai bunganya rusak, maka di sini di atas ini secara keseluruhan ini akan layu, ya, akan layu. Ya, akan layu kemudian tidak jadi berbuah atau gagal untuk proses pembuahannya sehingga tidak terjadi yang namanya buah, ya, yang namanya buah. Oke ya. Nah, berikutnya, nah ini yang atas ini sudah saya jelaskan tadi ya awal, yang ini sudah. Nah, yang ini kan sudah ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan, ya, perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan selalu diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu bisa oleh manusia, bantuan manusia, atau oleh angin, atau mungkin oleh makhluk lain, misalnya serangga. Ya, serangga atau tawon atau sejenisnya itu yang hinggap pada pucuk bunga kemudian mencari madu atau mencari makanan, maka akan terjadi pergerakan sehingga benang sari akan jatuh kepada atau di putik, ya, jatuh di putik, ya, di serbuk sari ini, peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, sehingga dengan demikian maka terjadilah perkawinan, ya, terjadilah perkawinan. Maka serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan masuk melalui tangkai putik menuju ke dalam bakal buah sehingga terjadilah yang namanya pembuahan. Nah, selanjutnya ini akan terjadi pembuahan kemudian akan, ya, menjadi buah. Nah, kira, iya, tulisannya bagus ya. Oh ya, ini. Nah, oke, selanjutnya jenis penyerbukan. Nah, di depan tadi saya sebutkan ya, jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Nah, A adalah penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri. Yaitu bila serbuk sari jatuh ke kepala putik, bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Yaitu bila serbuk sari jatuh kepala putik ke bunga lain dengan satu tanaman. Jadi kalau satu tanaman, itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi dalam satu tanaman. Jadi penyerbukan tetangga yaitu bila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang satu tetangga. Berarti satu tanaman. Berarti satu tanaman itu bunganya banyak. Sehingga ketika diterpa angin atau apa, itu bunga serbuk sarinya jatuh ke putik. Kemudian yang berikutnya, ya, yang C adalah penyerbukan silang. Nah, yaitu bila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih satu jenis. Jadi satu jenis. Ya, satu jenis. Jadi penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Ya, di bastar. Nah, yaitu bila serbuk sari jatuh kepala putik ke kepala atau di kepala putik dengan bunga lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Jadi berbeda varietas, berbeda jenis, ya, berbeda jenisnya. Kemudian yang kedua, jadi proses penyerbukan. Bagaimana proses penyerbukan dapat terjadi? Ya, apakah benang sari bisa jatuh sendiri di kepala putik? Ternyata tidak. Nah, ternyata tidak. Jadi proses penyerbukan yang terjadi pada bunga tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi tidak dapat. Jadi sekali lagi penyerbukan, ya, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tentu ada penyebabnya. Jadi penyerbukan pada bunga dapat terjadi karena bantuan angin. Ya, bantuan angin. Tadi saya katakan, ya. Kemudian air, mungkin hujan, hewan, serangga tadi, atau manusia. Lah, yang manusia itu pada salak, ya. Pada salak itu tanpa dibantu manusia tidak berbuah. Jadi ada salak jantan, salak betina. Maka kita ambil bunganya kemudian disawurkan atau apa ya itu ya. Ditaburkan pada bunga salak betina. Barulah akan terjadi penyerbukan atau perkawinan, ya. Ini kemudian berarti yang salak tadi masuk pada yang D, penyerbukan bastar tadi. Juga oleh manusia itu juga paneli, jadi tanaman panili. Panili itu penyerbukan kalau tidak dibantu manusia, kawinnya tidak bisa karena harus dibuka kelopak sarinya baru kemudian dikatupkan pada putiknya atau benang sarinya dikatupkan pada putik. Nah, ditekan seberapa butuhnya. Mungkin yang punya tanaman panili pernah itu. Kalau ya saya Pak King itu pernah dulu menanam panili, itu mbah saya. Sehingga setiap pagi sampai sore itu mengawinkan. Kalau tidak dikawinkan nggak akan jadi buah panili. Nah ini. Kemudian oleh manusia sudah, ya. Nah, penyerbukan angin. Angin, ya, dapat membantu penyerbukan serbuk sari yang diterbangkan. Jadi serbuk sari itu keterpa angin kemudian jatuh pada kepala putik bunga lain. Ya, putik bunga lain. Nah, ini masuk pada jenis penyerbukan yang keberapa tadi, ya, nanti bisa kamu amati ini, ya, bisa kamu lihat. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh angin yaitu mahkota kecil dan tidak berwarna mencolok. Nah, kemudian serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan, jadi gampang ditiup angin. Kalau benang sarinya serbuk sarinya itu berat, ya keterpa angin, ya begitu langsung jatuh. Tapi kalau kecil, ya, ringan, maka akan mudah terbawa oleh angin. Kemudian tangkai sari panjang.
kepala putik, besar dan berbulu, dan tidak memiliki kelenjar madu. Nah, tidak memiliki kelenjar madu. Kalau memiliki kelenjar madu, maka penyerbukannya ya oleh serangga. Bisa, makanya tanaman-tanaman yang bunganya sering didatangi serangga, berarti itu ada kelenjar madunya. Akhirnya diambil oleh serangga. Ya. Nah, berikutnya penyerbukan oleh hewan. Penyerbukan oleh hewan dapat dilakukan oleh serangga, kelelawar, burung, dan bekicot. Ya, ini oleh bekicot juga. Ya, ciri-ciri bunga yang penyerbukan dilakukan oleh serangga adalah mahkota bunga besar dan berwarna mencolok. Maka bunga sepatu apa itu kan warnanya mencolok, jadi warnanya oranye atau ada kuning, ada merah itu ya. Jadi memiliki bau yang khas, biasanya baunya wangi. Oleh karena itu serangga banyak berdatangan, mungkin lalat ya, cari makan di situ. Menghasilkan kelenjar madu atau nektar. Jadi kelenjar madu atau nektar. Nah, ini kemudian serbuk sarinya lengket. Ya, serbuk sarinya lengket. Setelah itu dihinggapi lalat atau serangga, maka serbuk sari akan lengket pada kakinya, kemudian secara kebetulan serangga tersebut hinggap di putik, maka akan terjadilah di situ penyerbukan. Kemudian penyerbukan oleh air. Jadi oleh air itu mesti pada saat hujan. Ya. Jadi air yang jatuh mengenai serbuk sari jatuh pada putik, kemudian terjadilah pembuahan. Jadi sehingga akan terjadi pembuahan pada bunga tersebut, kemudian berlalunya dengan waktu, maka akan terjadi akibat dari pembuahan itu menjadi biji. Kemudian penyerbukan oleh manusia. Manusia dapat menghantarkan serbuk sari ke kepala putik. Contoh pada tanaman paneli di depan tadi sudah saya sebutkan ya. Di samping paneli juga ada yang namanya tumbuhan yang dengan penyerbukan oleh manusia, yaitu salak. Ya. Tentu kalian tahu salak itu seperti apa. Mungkin sudah tahu dan makan. Kemudian ini salak ya. Salak. Ya, salak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuahan. Ya, pembuahan setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari akan menuju ke dalam bakal biji. Nah, maka akan terjadilah pembuahan. Nah, di dalam pembuahan tersebut adalah terjadi peristiwa peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga terbentuklah sigut. Jadi sigut itu adalah bakal bayi, bakal buah. Ya, sigut akan berkembang, ya, dan nanti merupakan ya, calon buah atau calon tumbuhan baru. Oke ya. Jadi di situ kemudian